Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Semangat ya. Di sini Ustadzah akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengartikan surat At-Tin. Tolong bukunya dibuka ya, halaman 13 sampai 14. Kalau kemarin kalian sebelumnya yaitu membaca surat At-Tin yang sudah disimak oleh ayah atau bunda kalian di rumah, alhamdulillah saya lihat dalam setoran kemarin semuanya banyak yang sudah lancar ya, walaupun hanya sedikit yang ada beberapa ayat yang belum lancar. Semoga sekarang sudah lancar semua ya, amin. Nah, marilah kita lanjutkan, yaitu mengartikan surat At-Tin. Tolong dibuka bukunya halaman 13 sampai 14. Anak-anak semuanya disimak ya. Ustadzah akan membacakan arti dari surat At-Tin ya, dan sekaligus saya jelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. At-Tin itu artinya buah tin, zaitun itu buah zaitun ya. Jadi At-Tin itu buah tin yang berada banyak tumbuh di Damaskus atau Suriah, yaitu di Timur Tengah ya. Dan zaitun itu juga banyak tumbuh di Palestina ya. Jadi At-Tin itu artinya buah tin, zaitun buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi bukit Sinai ya. Dan demi bukit Sinai. Tur itu artinya bukit ya, Sinai itu artinya Sinai. Jadi bahwa wa turi sinin, dan demi bukit Sinai. Kemudian ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman ya. Dan demi kota Mekah yang aman, karena kota Mekah ini selalu dilindungi oleh Allah, yang di sana yaitu terdapat Masjidil Haram dan ada Ka'bah yang selalu dilindungi oleh Allah sampai akhir zaman ini. Insya Allah akan tetap dilindungi oleh Allah, karena Ka'bah ini merupakan kiblat semua umat Islam di dunia dalam melaksanakan sholat ya. Kemudian berikutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami yaitu Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Mengapa demikian? Karena manusia oleh Allah diberi akal pikiran ya, akal pikiran yang sehat, sehingga berbeda dengan makhluk yang lainnya. Untuk manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, beda dengan makhluk yang lain seperti hewan ya, dan lain sebagainya. Kemudian ayat berikutnya, tsumma radadnahu asfala safilin, yang artinya kemudian kami kembalikan dia
ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Siapakah dia? Yaitu tentunya orang-orang yang tidak beriman, yaitu tidak mengimani ayat-ayat Allah. Mereka ini adalah orang-orang kafir, sehingga Allah memberikan balasan kepada mereka yang tidak mau mengikuti atau taat terhadap perintah Allah, sehingga mereka ditempatkan tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kemudian ayat berikutnya, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus. Nah, ini beda dengan orang yang tidak beriman, ya. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah dan mau menjalankan perintahnya, yaitu dengan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus. Maka Allah akan selalu memberikan pahala yang terus menerus. Kemudian ayat berikutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Nah, siapa yang mendustakan hari pembalasan itu dan apa sebabnya mereka mendustakan hari pembalasan? Karena mereka ini tidak beriman. Siapa yang tidak beriman kepada Allah itu? Yaitu tentunya golongan orang-orang kafir, ya. Kemudian ayat yang terakhir, alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Nah, di sini diterangkan Allah lah hakim yang paling adil. Ya, nanti di akhirat nanti Allah akan menimbang, menghisap, ya. Semua amal ibadah manusia ketika hidup di dunia akan dihisap, diperhitungkan hisap itu, ya. Dan akan ditimbang, yaitu namanya yaumul mizan. Akan ditimbang amalan setiap manusia nanti kalau sudah di akhirat, dan akan diperhitungkan apakah balasannya mereka. Kalau mendapatkan banyak amal timbangannya, amal yang baik, maka akan dia dimasukkan ke surga. Tapi kalau amalannya ditimbang, yaitu banyak dosanya, ya, maka Allah akan memasukkan ke neraka. Nah, makanya anak-anak hati-hati, ya. Setiap langkah kita, ya, setiap hari kita jangan sampai melalaikan sholat kita. Kita jaga sholat kita harus tetap tertib, disiplin waktu, ya, sehingga Allah akan selalu menunjukkan kita ke jalan yang benar. Anak-anak, berikutnya yaitu perincian dari surat At-Tin dan isi kandungannya. Tolong terus disimak, ya, di PPT yang Ustazah buat ini, ya. Surat At-Tin. Yang pertama, surat At-Tin terdiri dari 8 ayat, ya. Ini saya buatkan rangkuman, ya, dari buku kalian. Ini saya buatkan rangkuman di PPT Ustazah buat ini. Tolong disimak dan dipahami, ya. Saya ulangi, surat At-Tin terdiri dari 8 ayat, ya. Jadi ada berapa surat At-Tin? Ada 8 ayat. Kemudian surat yang ke-95 dari Al-Qur'an. Ya, jadi dalam Al-Qur'an urutan yang ke-95. Termasuk surat Makkiyah. Ya, mengapa dikatakan Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah, ya, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan diturunkan setelah surat Al-Buruj, ya. Dinamai At-Tin diambil dari ayat pertama, yaitu watini, itu, ya, watini wazaitun. Nah, berikutnya ada 4 kata benda yang dijadikan sumpah dalam ayat ini.
Nah, apa saja? Yaitu pertama, atin berarti buah tin yang terdapat banyak di Damaskus atau Suriah waktu itu ya. Jadi buah tin ini banyak tumbuh di Damaskus atau Suriah. Kedua, sumpah yang kedua, buah zaitun. Ya, yang kedua buah zaitun adalah banyak tumbuh di Palestina. Ya, buah zaitun banyak tumbuh di Palestina. Yang ketiga, Tursina. Ya, jadi sumpah yang ketiga Tursina yaitu Bukit Sinai. Tursina itu yaitu Bukit Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Bukit Sinai itu tempat Nabi Musa menerima wahyu. Yang keempat, kota Mekah. Ya, kota Mekah ini tempat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta di sana ada Masjidil Haram. Ya, kalau kita sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 ya. Besar sekali, banyak sekali pahalanya jika kita bisa sholat di Masjidil Haram. Ya, makanya di sana Allah selalu melindungi kota Mekah itu, dan juga ada Ka'bah di sana. Ya, Ka'bah itu tempat kiblat umat Islam seluruh dunia dalam melaksanakan sholat. Jadi ada empat kata benda yang dijadikan sumpah dalam ayat ini, yaitu pertama atin, yang kedua buah zaitun, yang ketiga bukit Tursina atau bukit Sinai, yang keempat kota Mekah. Ya. Kemudian isi kandungannya yaitu, tolong diperhatikan lagi, ini lanjutnya isi kandungan surat atin. Yang pertama ini Ustadzah buat rangkuman ya. Yang pertama, memerintahkan kepada manusia. Jadi dalam surat Atin itu Allah memerintahkan kepada manusia supaya memperhatikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmat Allah yang begitu banyak. Ya, kalau kita hitung nikmat Allah itu tidak ada habisnya. Bahkan dalam Al-Quran diterangkan ya, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang mau mensyukuri nikmat Allah ya, maka Allah akan menambahnya. Tapi bila kufur maka siksa Allah sangat pedih. Maka anak-anak semuanya, marilah pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Setiap kita mendapatkan nikmat Allah, marilah kita mengucapkan alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Dan selain itu kita juga banyak memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah, tentunya dengan banyak bersedekah. Kemudian yang kedua, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk yang terbaik, yaitu punya akal. Jadi Allah menciptakan manusia itu beda dengan makhluk lain. Manusia diberi akal sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram ya, untuk membedakan. Jadi itu semua Allah memberikan akal kepada manusia untuk membedakan dengan makhluk yang lainnya. Alhamdulillah ya, kita selalu bersyukur kepada Allah, kita ini diberi anggota tubuh yang sempurna, yang sehat ya. Marilah kita bersyukur tentunya, yaitu dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya kita melaksanakan sholat setiap hari dengan tertib dan disiplin, berbakti kepada orang tua, terus mengaji, baca Al-Quran, menghafalkannya dan mempelajarinya. Nah, itulah bukti rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Anak-anak, inilah materi yang Ustazah sampaikan, yaitu tentang arti dari surat Atin ya, dan rincian dari surat Atin itu dan beserta isi kandungannya ya. Nah, anak-anak, Ustazah berikutnya akan memberikan tugas untuk hari Selasa ya. Tugas ini kalian kumpulkan
di hari Selasa. Tugas yang pertama tolong bisa dilihat di PPT yang Ustadzah buat ini. Yang pertama, sebutkan 4 kata benda yang dijadikan sumpah dalam surat At-Tin. Nah, tadi sudah Ustadzah uraikan, jelaskan dalam PPT tadi ya. Tolong diulangi kembali, dibuka kembali. Yang kedua, surat At-Tin terdiri dari titik-titik ayat. Yaitu yang titik-titiknya ini diisi berapa ayat, surat yang ke berapa, termasuk surat apa atau golongan surat apa tadi sudah Ustadzah sampaikan atau terangkan ya. Kemudian diturunkan setelah surat apa ya. Jadi bisa diulang lagi, dibuka kembali di buku kalian masing-masing. Kemudian tugas yang ketiga, sebutkan 2 isi kandungan surat At-Tin. Ya, tadi sudah Ustadzah sampaikan ya, jelaskan ada dua isi kandungan surat At-Tin. Yang keempat, tugas yang keempat yaitu soalnya illalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Apakah artinya ayat di atas? Nah, coba ini artinya apa? Kalian buka di buku kalian masing-masing. Kemudian yang kelima, apakah yang menyebabkan manusia mendustakan hari pembalasan? Nah, tadi Ustadzah sudah sampaikan, Ustadzah jelaskan itu di ayat ke-7 ya. Nah, coba kalau lupa bisa diulang lagi video Ustadzah yang ada di PPT ini, bisa diulang kembali kalau kalian lupa. Nah, anak-anak, ini tugas dari Ustadzah. Ini tugasnya disetor hari Selasa ya. Jadi hari Seninnya kalian mempelajari PPT yang sudah Ustadzah buat ini ya. Kemudian hari Selasanya kalian bisa mengerjakan tugas ini, ada 5 soal ini ya. Nah, terima kasih, selamat belajar, tetap semangat ya nak di rumah ya. Dan akhirnya Ustadzah saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.